Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tom Techno. Nah, pada video kali ini saya ingin memberikan tutorial yang sebenarnya simple. Mungkin kalian semua sudah banyak yang tahu bagaimana caranya backtest. Kenapa saya buat video ini? Karena beberapa waktu lalu ternyata jadian banyak orang yang pesan EA kepada saya, buat EA kepada saya, tetapi mereka ternyata tidak tahu caranya backtest. Jadi kasusnya EA ini mungkin ada sedikit yang tidak sesuai, tapi baru ketahuan setelah dia trade real beberapa bulan kemudian. Nah, ini efeknya apa? Ya, telat ngetahuinya. Padahal kalau dengan cara backtest, simple, itu Anda bisa tahu apakah ya logiknya jalan sesuai yang Anda pesan. Itu kalau kasusnya bagi orang yang pesan robot ya. Nah, kalau bagi Anda yang ingin mencoba robot, misalkan beli robot, atau mau sewa robot, atau menggunakan robot apapun, Anda wajib backtest dulu. Minimal Anda punya gambaran untuk robot itu bagaimana cara kerjanya, apakah profit atau tidak, walaupun backtest itu tidak 100% tepat untuk ke depan, karena kita nggak tahu ya market ke depan itu seperti apa. Jadi, backtest itu sangat mudah. Jangan anggap backtest sangat yang sulit sekali. Ini saya berikan contoh backtest yang untuk MT4. Nah, saya di backtest ini gunakan EA ini ya, EA yang saya dapat dari MK5. Ini Infinity Pro. Saya coba pasang di sini. Nah, pertama, kalau untuk backtest itu siapkan MT4 Anda dulu. Setelah itu, Anda klik ini lambang seperti kaca pembesar, yaitu strategi tester, atau Anda bisa tekan Ctrl R. Ya, tekan aja seperti ini, nanti akan muncul seperti ini gambarnya. Nah, setelah itu akan saya terangkan apa-apa aja fungsinya. Di sini sebelah kiri ini ada tulisan Expert Advisor. Dari pilih bisa indikator. Jadi kalau Anda mau ngecek indikator, pilih indikator. Kalau EA, pilih Expert Advisor. Lalu di sebelah kanannya ini adalah bisa dipilih robot-robot apa yang ingin Anda backtest. Robot yang Anda punya ya, yang ada di dalam komputer Anda atau di VPS Anda. Saya ini EA Infinity. Nah, di bawahnya ini ada simbol, yaitu pair yang ingin Anda tes. Contohnya Euro USD. Kemudian di bawahnya lagi, ini ada pilihan 3 macam every tick, control point, open price. Saya sarankan pakai yang every tick karena yang paling, ini tulisannya the most precise method based on all available list time frame to generate each tick. Jadi ini yang paling precise. Kalau Anda tidak tahu cara kerjanya, ya pakai pilihannya ini aja. Kalau Anda pakai yang lainnya, nanti kemungkinan hasilnya bagus, tapi realnya ternyata nggak bagus. Kemudian di bawahnya, ini saya anggap ini belum ada centang seperti ini kalau di awal ya. Use date. Ini centang. Anda ini bisa tentukan mulai dari kapan Anda backtest. Nah, ini terkait sama database yang ada di MT4 Anda. Contohnya ini saya misalkan kepingin backtest dari awal Januari 2024 ya. Sampai dengan 6 bulan, sampai dengan Juni tanggal 30. Nah, kemudian di sini ada pilihan visual mode atau tidak. Kalau dicentang, berarti nanti saat tes itu di sini akan kelihatan gerakan EA-nya. Nah, ini untuk mengetes kalau Anda beli EA, Anda pesan EA terus di sini untuk mengetes apakah misalkan Anda pengen martingale, apakah martingalenya jalan, apakah martingalenya sesuai, apakah open position sesuai, trigger yang Anda maksud, bisa lihat di visual mode. Cuman efeknya adalah visual mode ini berjalan lebih pelan daripada kalau tanpa visual. Kalau Anda membacktest misalkan 10 tahun, 5 tahun, 1 tahun, ini Anda buang centangnya saja biar lebih cepat. Oke. Nah, untuk terkait use date ini, data ini, Anda perlu lakukan download history dahulu. Misalkan Anda menggunakan pair Euro USD, Anda bisa tekan ini, tools, di sini ya, tools, kemudian pilih history center. Anda pilih pair apa yang ingin Anda download, misalkan Euro USD, pilih Euro USD yang pas ya pairnya ya, yang sesuai dengan lambang di broker itu ya. Ini Euro USD, klik 2 kali, nanti akan muncul menit-menit seperti ini.
Misalkan saya ingin 5 menit, klik aja 5 menit. Dan nanti di sini ada datanya nih, paling lama itu di tahun berapa. Nah, kalau misalkan Anda anggap, wah kok datanya kurang banyak, kan itu klik 5 menit, tekan download. Nah, nanti ada seperti ini, klik OK aja. Kalau ada seperti ini, klik yes. Oke. Nah, nanti sampai muncul seperti ini, pokoknya diklik OK yes aja deh. Setelah muncul dilihat, ini maksimum terbelakang tahun dari 1993 nih ada nih, berarti bisa backtest sampai puluhan tahun. Setelah itu close. Kemudian Anda sudah punya data untuk backtest di tahun yang Anda inginkan, di tanggal yang Anda inginkan. Nah, setelah itu bergeser ke sebelah sini. Di sini ada period, ini tentukan time frame-nya. Anda mau backtest dengan time frame berapa. Oke, paham ya kalau ini ya. Kalau yang harusnya M5 ya pilih M5. M15 ya M15. Nah, saya ini coba pakai M5. Nah, ini spread. Nah, spread ini ada pilihan biasanya current. Orang berpikir current itu menggunakan spread real. Salah. Current itu menggunakan spread saat Anda klik start ini, dia di spread berapa. Jadi kadang kan spread berubah-berubah ya. Nah, kalau saran saya, gunakan spread yang standar di pair itu, di broker itu. Misalkan nih, aku EURUSD pakai spread 5. Spread itu di sini, kalau Anda yang belum tahu, di sini Anda klik kanan, Anda ini centang spreadnya, nanti akan muncul, ya ini centang spreadnya. Sebelah kanan adalah spreadnya. Misalkan Euro USD di broker HFM ini, HFM ya, HFM demo, itu Euro USD spreadnya adalah ini, 17, 16 seperti ini. Karena saya nanti menggunakan akun yang berbentuk RAW atau ECN, spreadnya akan sangat tipis, bisa jadi 0. Bahkan ini saya bikin makanya 5 ya. Oke, setelah itu ini optimization. Kalau ada centang ini pastikan di uncheck. Untuk optimization ini pernah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya yang cara backtest dengan cara advance. Ini video ini backtest sederhana. Nanti bagi bapak, ibu-ibu yang mengetes saya dengan cara sederhana, biar cara yang saya sampaikan seperti ini. Kemudian sampai di mana tadi? Sampai spread ya ini. Kemudian pilih ini, expert properties. Nah, di sini adalah settingan-settingan EA-nya. Nah, Anda cukup rubah itu di bagian yang di value aja. Start, step, stop ini untuk advance, tidak perlu diganti. Ini saya jelaskan di video saya yang lalu, yang tentang backtest dengan cara yang lebih advance. Ini backtest sederhana. Anda bisa ganti-ganti di sini. Nah, dan Anda bisa tentukan modalnya dulu. Anda pengen backtest di modal berapa? Caranya di sini bagian testing. Nah, ini initial deposit diisi modal Anda. Ya, diisi modal Anda berapa? Ditulis saja bisa. Oke, atau pilih-pilih di sini juga bisa. Ini saya ganti modal 100 USD. Position saya tentukan long and short, jadi bisa open buy, open sell. Kalau Anda pengen ngetes buy saja ya pilih long only, kalau sell saja short only. Oke. Kemudian yang bawah ini standar balance, ini dicentang seperti ini, tidak usah diganti-ganti input. Nah, bila mana Anda mendapatkan EA yang ada set filenya atau ada presetnya, Anda langsung aja load di sini. Tekan load. Kemudian ini contohnya preset di pair Euro USD, saya ada ini di EA Infinity tadi, klik 2 kali. Nah, itu udah otomatis tersetting sendiri. Sama juga kebalikannya, jika Anda ingin ngetes-ngetes dan Anda ingin menyimpan presetnya, Anda klik save aja, kemudian Anda simpan. Tentukan di mana penyimpanan, di dokumen atau di mana yang Anda nanti bisa tahu ngambil di mana. Karena kalau Anda asal langsung tulis di sini, Anda nanti bingung, ini tadi tak simpan di mana sih? Oke. Nah, setelah set file ini, Anda bisa cek-cek apakah sudah sesuai. Kemudian klik OK. Dan Anda tinggal tekan tombol start. Oke, tapi sebelumnya, di sini jika Anda start ya, contohnya ini saya bikin ada visual modenya. Kita coba start dulu aja. Kita start. Nah, ini udah jalan. Kalau mau ngilang-ngilang ini juga bisa. Atau mau Anda pasang-pasang indikator juga bisa nih. Jadi Anda misalkan bikin robot, atau robot dengan indikator-indikator tertentu, Anda untuk mengetes apakah indikatornya berjalan, ataukah triggernya sesuai indikator yang Anda pasang.
Anda bisa setting-setting di sini, misalkan ditambahin moving average dan lain sebagainya. Anda bisa setting di situ. Ini kita coba dulu jalankan. Ini bisa Anda kecil-kecilkan gini. Ini belum ada open ya. Nah, kalau kayak gini kan Anda akan melihat, loh kok EA-nya nggak open? Apakah ada yang salah? Ya kan? EA-nya nggak open nih. Nah, ini akhirnya open, nah berarti memang triggernya belum muncul. Jadi EA Infinity ini, EA ini adalah EA bukan bersifat martingale. Jadi EA-nya merupakan single shot, ada take profit-nya, stop loss-nya, menggunakan indikator. Jadi dia stop loss-nya nggak fix stop loss, tapi saat mencapai tertentu tercapai, trigger tertentu tercapai, dia akan tertrigger stop loss-nya atau cut loss-nya. Seperti itu. Ini kita lihat dulu. Ini Anda bisa lihat cara kerjanya di sini. Bukan cara kerja. Progress open close-nya. Misalkan ini open sell, take profit. Kemudian open buy ya, ini buy, take profit. Ini sekarang dia open sell, take profit atau nanti kena stop loss. Kita bisa lihat di sini. Nah, dia membuka open satu lagi. Jadi, kalau ada sinyal yang salah, dia akan recovery satu kali lagi, maksimal satu kali. Jadi, tidak martingale, tidak averaging yang berlapis-lapis ya. Sampai dengan, nah ini akhirnya tertutup dengan rugi. Ya, tertutupnya masih rugi, tapi nggak apa-apa daripada ruginya banyak. Nah, ini sell lagi. Nah, kena take profit ya. Nah, Anda bisa lihat grafiknya juga di sini, graf. Nah, ini nanti gimana? Oke. Nah, ini naik. Nah, ini tadi kan bergerak lambat nih. Kalau Anda backtest tahun, 10 tahun bagaimana? Akan lama kan? Anda klik skip aja. Klik skip aja. Ini sama juga kayak Anda tadi tidak pakai visual, cuman ini lebih lambat sedikit. Kalau Anda pengen lebih cepat, ya dari awal Anda nggak usah pakai visual mode. Ini kita lihat grafiknya, seperti ini. Ini backtest dari, ini Februari bukan Januari ternyata, tadi salah ngeklik. Ini dari Februari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024. Grafiknya seperti ini. Nah, udah bunyi kikuk, itu berarti udah selesai, akan muncul report di sini. Di sini bisa kita lihat nih, dengan modal ini ya, initial deposit adalah modal 100, profitnya adalah $40. Maksimal drawdown, itu maksimal minus terbesar itu adalah 16% atau sekitar 17,34. Ya, jadi modal 100 minus selama 5 bulan ya, dari Februari sampai dengan bulan Juni. Itu minusnya 17,34. Nah, Anda bisa baca hasil-hasil di sini, bisa analisa di sini. Nah, kalau Anda ingin melihat tampilan yang lebih komplit beserta grafiknya, Anda bisa klik kanan di sini, save as report. Ini klik save aja. Apapun itu, klik yes. Nah, nanti akan muncul di HTML atau di web, di browser. Anda bisa teliti di sini. Nah, ini Euro USD ya. Terus periodnya 5 menit, TF 5 menit. Ini tanggal 1 Februari sampai dengan 28 Juni, karena tanggal 30-nya mungkin libur, jadi nggak muncul. Ini settingan yang dipakai. Di sini kelihatan model yang dipakai adalah 90%. Nah, jadi ketepatannya 90%, 10%-nya adalah galat atau error. Modalnya segini, profitnya segini. Maksimal minusnya adalah segini. Ini ada grafisnya, ini ada posisi-posisinya. Bisa dilihat nih profit, loss, profit. Nah, ini ada loss. Ini ada profit, loss. Ya kan kayak gitu nih, profit, loss. Ada loss-nya juga karena pakai stop loss. Nah, begitu caranya backtest, sangat mudah kan? Nah, ini misalkan nih Anda backtest berkali-kali. Setelah Anda tadi kan saya sudah bilang bahwa ini bisa dipasang indikator ya, misalkan dipasang macam-macam indikator dan lain sebagainya. Kalau Anda backtest start lagi, itu nanti akan hilang lagi. Caranya, solusinya seperti apa? Misal nih, saya pengen tampilan saya seperti ini. Terus saya pasang, misalkan ada moving average.
seperti ini ya, atau apapun Anda pasang-pasang, kemudian Anda kepengen kalau tiap backtest akan muncul seperti ini, bisa Anda saat ini bikin ya, bikinnya jangan yang jangan yang ada tulisan visual ya, ada visualnya adalah bekas backtest tadi, tutup aja, dipasang ini dimanapun, kemudian Anda klik kanan di sini, pilih template, pilih save, kemudian Anda tulis tester seperti ini ya, tester, enter. Nah, coba kita tes apakah munculnya seperti itu ya. Kita coba pair lain mungkin, pair GBP USD. Ini mau saya loadnya yang GBP USD. GBP USD. Nah, seperti ini. Oke, cek-cek dulu. Kita buang aja ini visual mode. Enggak deh, jangan, kita pengen lihat ya. Apakah muncul indikatornya dan tampilannya. Nah, lihat. Tunggu sebentar. Nah, kan muncul kan indikatornya muncul. Tidak usah masang-masang lagi. Jadi Anda bisa bikin template namanya tester. Jadi setiap mengetes, nanti akan muncul dengan indikator yang Anda setting seperti ini. Walaupun indikatornya hanya tampilan ya. Jadi misalkan EA-nya itu menggunakan indikator EMA, terus Anda di sini pasang boolean ya nggak apa-apa. Cuman nggak akan ngefek, kan ini hanya tampilan saja. EA akan menjalankan programnya di balik gambar ini, atau di dalam logiknya ini. Oke. Udah paham kan? Gampang sekali. Kita skip ini biar cepat. Kita lihat grafiknya. Nah, seperti ini. Nah, just info, EA Infinity ini sudah menggunakan built-in news filter. Jadi dia dia akan mendeteksi apakah ada news atau enggak. Jadi 1 jam sebelum dan setelah itu dia tidak akan trade. Untuk apa? Biasanya analisa teknikal itu akan nggak berguna saat ada news. Misalkan nih, kita lihat analisa teknikal dia, ini prediksinya akan buy, open buy. Ini akan bullish, akan trending naik ke atas. Ternyata ada news. Ada news itu langsung turun, jelas gitu. Jadi analisanya apa? Jadi kacau. Makanya banyak orang menyisipkan news filter ini adalah untuk membatasi agar jangan open position, jangan menganalisa saat mendekati news. Ini bisa disetting 1 jam sebelum, 2 jam sebelum, atau 10 menit, 5 menit bisa disetting bebas. Ini udah selesai. Nah, ini di GU tampil seperti ini ya, naik turun, tapi overall tetap profit ya, profit 33 dan minusnya 31. Jadi masih bagus di Euro USD tadi. Nah, ini bisa coba di pair-pair yang lain. Oke. Sepertinya itu aja. Jadi simple aja. Anda tinggal lakukan. Bagi yang pakai wajib Anda backtest ya. Wajib Anda backtest. Jangan kayak beli kucing dalam karung. Walaupun backtest ini juga tidak menjamin bahwa di backtest EA tidak loss, di real EA nggak akan loss. Enggak, di real nanti juga mungkin bisa loss. Kenapa? Karena marketnya kan beda sekarang dengan yang kemarin. Tiba-tiba sekarang perang nih, sekarang ini perang. Ya gerakannya bisa beda dengan yang lalu-lalu. Tapi so far kalau misalkan EA-nya pakai stop loss, ya kalau loss kan loss sekali ya, tidak terus-terusan. Kayak martingale kan bisa aja bangun pagi, bangun tidur, malamnya ada MC. Padahal tadinya sorenya masih baik-baik aja. Oke, bagi Anda yang suka video ini, silahkan subscribe, share ke teman-teman Anda, klik tombol loncengnya, dan like videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.